Salam saudara sekalian, hari ini kita bertemu lagi dengan saya dan hari ini satu topik yang akan kita bahas yaitu mengenai ujian proposal skripsi. Ujian proposal skripsi menjadi momen yang sering itu menjadi ya menjadikan mahasiswa takut terkait dengan ujian proposal skripsi karena apakah nanti proposalnya diterima atau tidak atau seperti apa. Sehingga kadang mahasiswa menjadi takut dan khawatir terkait dengan ujian proposal yang akan diikutinya. Nah, secara umum sebenarnya ujian proposal ini adalah ujian yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebelum mahasiswa itu mengerjakan skripsi. Ya, biasanya mereka sudah mengikuti mata kuliah metodologi. Setelah mengikuti mata kuliah metodologi, semester berikutnya mungkin mereka masuk program skripsi. Dan sebelum mereka mengerjakan skripsi, mereka harus menghadapi yang namanya ujian proposal skripsi. Nah, ujian proposal skripsi ini sebenarnya merupakan bab satu dari skripsi. Ya, jadi kalau ujian proposalnya lancar dan diterima, dan akhirnya proposal ini bisa menjadi bab satu dari skripsi itu sendiri. Nah, memang terkait dengan ujian proposal itu pelaksanaannya seperti apa? Mungkin setiap sekolah atau STT bisa berbeda-beda terkait dengan sistem terkait pelaksanaan ujian proposal skripsi. Tetapi secara umum biasanya memang ada SK yang akan keluar dari sekolah untuk menetapkan dalam satu waktu tertentu akan ada ujian proposal bagi mahasiswa-mahasiswa yang sudah memenuhi syarat untuk mengikuti ujian proposal itu. Dan biasanya mereka siap dengan Dewan Penguji. Dan kalau di sekolah saya itu biasanya Dewan Penguji adalah semua dosen tetap dari prodi itu. Ya, jadi mereka akan berhadapan minimal dengan 6 orang, 6 orang dan di antara 6 itu ada pembimbing satu dan pembimbing dua dari boleh dibilang pembimbing yang mereka sudah pilih. Memang di dalam prosedurnya, memang sebelum mereka itu ujian proposal, mereka sudah mengambil form untuk pemilihan judul dan pembimbing. Nah, sebelum ujian, mereka akan dibimbing oleh para pembimbing sehingga akhirnya proposalnya itu bisa dibuat dan siap untuk diujikan di dalam ujian proposal dengan asumsi bahwa itu sudah mendapat persetujuan dari pembimbing satu dan pembimbing dua. Biasanya dalam pelaksanaan ujian proposal skripsi itu seperti apa? Seperti itu. Secara umum ada dua yang akan bisa dilakukan. Yang pertama kadang itu cuma diawali dengan doa lalu mahasiswa membaca ya seluruh proposal skripsinya ya seperti itu dari awal sampai akhir. Tetapi yang kedua kadang memang tidak harus membaca semuanya. Mahasiswa bisa mempresentasikan terkait dengan isi proposal itu dengan PPT, PowerPoint atau dengan lainnya sehingga akhirnya bisa memberikan sebuah gambaran terkait dengan isi dari proposal skripsinya itu. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu akan dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Penguji, yaitu para dosen tetap dari prodi itu sendiri. Nah, di dalam bagian ini memang mahasiswa harus sungguh-sungguh menguasai isi dari proposal itu. Jadi mulai dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, lalu signifikansi penelitian, metodologi penelitian, definisi istilah, dan sistematika. Nah, memang biasanya yang sering menjadi sorotan itu ada pada ya judul yang pertama ya, di situ harus judul itu harus sungguh-sungguh baik, memiliki kualifikasi sebagai judul, karena nanti akan ditanya terkait dengan judul. Ya, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya yang sering menjadi pertanyaan ada di latar belakang masalah. Ya.
Karena apa? Karena latar belakang sering menjadi dasar kenapa mahasiswa itu memilih topik itu, ya, memilih topik yang akan dikerjakan. Nah, selanjutnya yang sering menjadi pertanyaan adalah di metodologi, ya. Ya, metodologi ini yang mau diambil penelitiannya apa? Kualitatif, kuantitatif, lalu pendekatannya apa? Kadang kalau itu dua variabel sering studi pengaruh begitu ya. Tapi kalau satu variabel sering itu pendekatan lebih kepada analisa kritis, analisa teologis dan lain sebagainya. Ya, itu beberapa hal yang sering ditanyakan. Walaupun begitu, ya tidak menutup kemungkinan semua bagian di dalam proposal bisa ditanyakan. Karena di dalam pengalaman saya itu satu mahasiswa sering diberi waktu sekitar 1 jam untuk ujian. Mahasiswa hanya menjelaskan proposalnya sekitar 10 menit dan hampir 50 menit lebih itu ya akan diperdalam dengan pertanyaan-pertanyaan dari para dosen penguji. Sehingga akhirnya mahasiswa akan memiliki sebuah gambaran yang jelas terkait dengan skripsi apa yang akan dikerjakan. Seperti itu. Nah, memang ada beberapa pertanyaan, mungkin nggak tidak lulus dalam ujian proposal, sangat mungkin juga, mungkin juga mungkin gitu ya. Ya, dalam pengalaman saya ada beberapa mahasiswa yang harus mengulang ujian proposal itu karena menurut Dewan Penguji dari Dewan yang menguji itu proposalnya masih perlu pendalaman sehingga dia harus kembali bersama-sama dengan pembimbing lalu ya istilahnya mengerjakan itu semua ya tapi itu pun ya tetap ya di bawah bimbingan pembimbing begitu tapi secara umum sih sering juga mereka bisa langsung lolos asalkan memang semuanya sudah begitu jelas ya seperti itu. Ada pertanyaan apakah mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan yang ya istilahnya menjatuhkan dan lain sebagainya menyimpang ya memang kadang bisa juga terjadi seperti itu ya. Jadi kadang ada pertanyaan-pertanyaan dalam konteks di luar konteks maksud saya di luar dari topik yang dibahas. Tetapi ya itu mungkin juga untuk memperdalam begitu. Seperti itu. Ya, jadi untuk memperdalam dari skripsi itu. Ya, seperti itu. Nah, berapa kalikah ya ini? Pernah sih dalam pengalaman saya mahasiswa ujian proposal sampai 2 kali. Pernah dulu itu sampai 4 kali ya. Mungkin waktu itu memang sistemnya yang berbeda dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang kan proposal dikerjakan sudah dalam bimbingan pembimbing satu, pembimbing dua. Tapi kalau dulu ya sebelum ada penetapan dari sekolah itu proposal itu dikerjakan sendiri oleh mahasiswa. Baru setelah proposalnya ACC baru dibimbing oleh pembimbing. Nah, yang kedua inilah yang sering kami dikerjakan sendiri, sehingga dia harus berkali-kali menghadapi ujian proposal. Tetapi kalau sekarang kayaknya lebih mudah karena apa? Karena waktu mengerjakan proposal, mahasiswa sudah dibimbing oleh pembimbing satu dan pembimbing dua, sehingga kemungkinan besar untuk tidak lolos itu kecil. Sehingga itu tidak jangan membuat apa ya mahasiswa menjadi begitu takut. Ya, ya secara umum jelas bahwa kalau proposal ini ACC dan itu bisa eh, disetujui pembimbing satu, pembimbing dua, proposal ini otomatis menjadi bab satu dari skripsi. Sehingga kalau mahasiswa bisa apa merevisi seperti yang diusulkan di dalam sidang proposal dan memperbaikinya dan diajukan ke pembimbing satu dan pembimbing dua dan ACC, otomatis proposal menjadi bab satu. Nah, memang beda dengan mungkin S2 sama S3. Kalau di STT ini untuk S1 proposal hanya merujuk pada bab satu ya di tempat saya ya. Tapi mungkin di STT lain beda juga.
Beda juga. Tapi yang jelas, saudara sekalian, setiap STT pasti punya aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Ya, saya rasa itu ya terkait dengan ujian proposal skripsi. Siap untuk mahasiswa yang siap menghadapi, asalkan eh, mengerjakan proposal dengan baik, di bawah bimbingan pembimbing satu, pembimbing dua. Saya rasa saudara siap untuk masuk dalam ujian proposal skripsi. Ya, semoga berhasil, sukses, Tuhan memberkati.